Hello bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Hello bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita akan mereview sepatu Converse yang paling banyak di request dan memang terasa paling nyaman saat ini. Ini adalah Converse All Star BB Shift. Dan ini seri sebelum yang kemarin kita review yang Prototype CX. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa langsung klik link yang ada di atas. Nah, sepatu ini menarik banget, apalagi sekarang banyak yang dijual di bawah harga retail. Sementara udah banyak banget diskonnya juga. Jadi buat Anda yang baru ingin membeli sepatu ini sekarang, kayaknya nggak bakal ketinggalan. Karena baru dirilis juga akhir tahun kemarin. Nah, sekalian saya mau beri informasi kenapa banyak banget sepatu Ardiles di sini. Karena kita akan mengadakan Ardiles Community League dan Anda bisa saksikan langsung di YouTube Headsis Indonesia secara live. Nah, oke, tanpa perlu berpanjang lebar, kita langsung kupas tuntas BB Shift ini. Ya, secara detail memang terlihat polos sekali, apalagi pilihan warna yang bright ini benar-benar tidak terkesan menarik. Tapi sepatu ini cukup nyaman, terutama buat Anda yang suka lari-larian. Saya suka juga desainnya, mengingatkan kita dengan sepatu-sepatu Kobe Bryant, mirip Exodus juga perasaannya, apalagi dia juga sepatu-sepatu ceper. Jadi buat Anda yang sudah sulit mencari Kobe ID Exodus, kayaknya ada baiknya Anda mencari sepatu ini aja karena lebih mudah tentunya. Oke, langsung aja kita akan membahas soal traksinya. Ya, sebenarnya saya sudah mencoba sepatu ini di akhir tahun lalu dan sudah merasakan performanya. Namun saat itu juga belum hype dan saya berpikir banyak yang lebih menarik untuk dijadikan konten. Nah, langsung aja kita mau bahas kalau traksinya ini benar-benar pakem, tapi dia butuh waktu break in. Jadi di awal penggunaan mungkin Anda akan merasakan beberapa kali selip, tidak cukup pakem, tidak terlalu kesat. Tapi setelah digunakan beberapa kali, sekitar 2-3 kali, itu langsung menyesuaikan. Apalagi dia polanya melingkar seperti ini, jadi mudah sekali untuk berhenti. Dan untuk bicara transisinya, saya rasa ini cukup menyenangkan. Dan buat Anda yang suka lari-larian, mungkin sepatu ini bisa jadi pilihan untuk Anda. Oh iya, kemudian dia traksinya juga tidak begitu lembek, bisa ditekan-tekan seperti ini dan mungkin saja bisa awet untuk Anda yang suka memainkan sepatu di lapangan outdoor. Oke, jadi ini adalah pilihan yang menarik untuk dimainkan di lapangan indoor maupun outdoor. Untuk traksi, saya suka walaupun membutuhkan sedikit waktu penyesuaian. Untuk keseluruhan, nilai 8,5 untuk traksi dari sepatu ini. Ya, kedua kita akan membahas soal bantalannya. Ternyata memang dia tidak didesain untuk Anda yang mengidolakan cushion empuk, apalagi yang membal. Karena ini merupakan sepatu ceper yang benar-benar mengedepankan core feel. Anda yang suka lari-larian, yang suka gocek-gocek, dan benar-benar suka banget rasanya nempel dengan lapangan, maka ini adalah penerapan yang pas. Nah, di bagian belakang ini ada busa yang agak kaku di awal percobaan, mungkin tidak akan menyenangkan, tapi setelah Anda gunakan bermain misalnya 3 kali ataupun sampai 5 kali, maka dia akan menyesuaikan dengan kaki Anda dan sedikit lebih lunak. Sementara di bagian depan ini ada zoom unit, agak membal walaupun tidak begitu menyenangkan karena porsinya juga terasa tidak terlalu besar, tapi nggak apa-apa, ini adalah pilihan yang tepat terutama buat Anda yang lebih menyukai core feel ketimbang sepatu yang jauh ataupun tinggi dari lantai. Oke, kemudian kita akan berbicara soal kestabilannya. Bisa dikatakan bahwa sepatu ini kurang stabil karena menapaknya juga agak miring, kemudian dia juga potongannya juga agak miring seperti ini, dan saya sudah menggunakan kalau lompat-lompatan itu bagian tengahnya nih agak goyang, jadi terasa kurang stabil dan impact protectionnya juga kurang baik. Jadi secara keseluruhan untuk bantalan dari BB Shift ini nilainya 7,5.
Ya, untuk memilih size, saya sarankan Anda untuk memilih up size sedikit. Karena sepatu ini tuh begitu runcing ya, narrow, dan buat Anda yang kakinya lebar, mungkin Anda akan kesakitan terutama di bagian luar sini. Jadi pilihan true to size itu sebaiknya dipilih untuk yang kakinya ramping aja. Nah, untuk yang karakter kaki orang Indonesia yang agak lebar, pilih aja langsung up size. Ya, untuk ukuran sepatu basket memang ini bahan atasnya basic banget, tapi dia udah support banget untuk menjaga kaki Anda jadi lebih nyaman ketika bermain cepat. Ya, di bagian depannya Anda akan menemukan rajutan seperti ini. Dia tebal dan juga tidak memiliki ventilasi yang banyak. Nah, satu-satunya yang Anda harapkan untuk membuat kaki Anda tidak terlalu gerah ketika bermain hanya di bagian lidah bagian bawah ini. Ini penuh banget ventilasinya. Dan ini juga lidahnya cukup fleksibel. Sementara di bagian samping mungkin Anda akan menemukan fish overlay seperti yang logo ini juga di bagian sini juga. Lalu di bagian dalam dan di bagian belakang ini ada kulit sintetis. Ya, penerapannya standar. Kita juga lihat di lidahnya ini ada kulit sintetis. Tidak terlalu tebal tapi mampu menjaga jeratan tali. Jadi bikin kaki nggak langsung kejerat tali tersebut. Ya, kemudian kita lihat kalau padding untuk ukuran sepatu pendek ini cukup berlimpah. Jadi kalau Anda masukin kaki ini kerasa banget ada padding sampai ke belakang yang tebal banget. Terus posisi kaki Anda juga sedikit agak maju karena ini paddingnya begitu tebal dan nyaman sih di sepatu ini, jadi minim banget selipnya. Nah, bahan atas bisa dibilang cukup standar dan dia juga butuh waktu penyesuaian karena tidak cukup fleksibel. Oke, kemudian kita lihat kalau talinya ini saya sarankan untuk diikat 2 kali ataupun diikat kencang banget karena mudah sekali kelepas walaupun dia ada teksturnya seperti ini nih. Nah, jadi saya sarankan untuk mengikat 2 kali agar tidak mengganggu saat bermain cepat. Oke, secara keseluruhan bahan atasnya cukup standar, nilai 7,5, cocok untuk sepatu ini. Ya, ini cukup menyenangkan sih, sepatu yang ringan dan kita sudah timbang. Kalian mungkin harus lihat kalau bobotnya tidak sampai 400 gram. Dia berkisar di 347 gram untuk satu size. Kita lihat yang sebelah kanan. 351 gram. Ini size-nya juga sama 42. Sementara untuk yang prototype CX yang generasi setelah ini dia lebih berat. Saya menimbangnya juga 420 gram untuk sebelah sepatunya. Jadi ini adalah pilihan yang terbaik All Star BB, dan buat Anda yang suka sepatu pendek ringan juga kayaknya bisa nih melirik sepatu ini, apalagi sekarang harganya lagi terjangkau. Nah, sekarang kita akan membahas soal kuncian. Saya suka dengan kuncian sepatu ini karena walaupun dia tidak menunjang dalam hal impact protection, tapi nggak tahu kenapa menggunakan sepatu ini nih di awal penggunaan tuh sesak banget. Dia kayak butuh waktu break in dulu, tapi setelah break in dia tuh kayak memeluk banget nih. Dan dia mampu menjaga kaki tidak mampu bergerak bebas, terutama di bagian pergelangan. Karena padding-padding yang tebal ini terasa nyaman banget kunci kaki. Kemudian juga lidahnya nih agak lebar, jadi bisa menutup pergelangan terutama di bagian atas. Tinggal ikat tali dengan kencang, maka di bagian sini nih akan menjepit kaki Anda. Ya paling-paling Anda harus sabar karena di awal percobaan mungkin terutama yang kakinya lebar nih akan kesakitan di bagian luar sini. Oke, secara kuncian bagian depan juga kaki nggak mudah bergerak. Sementara kalau di bagian tengah, saya kemarin mengkreasikan tali sepatu ini. Anda bisa mengaturnya di lubang tali yang ini ataupun pilih aja yang luar kalau misalnya kaki Anda agak lebar jadi tidak merasakan kesakitan di awal percobaan. Lanjut, di bagian belakangnya ini cukup kokoh, ada heel counter, lalu dia juga outsole-nya dibuat agak ke atas gini, dan di bagian luar dilapisi lagi dengan bahan kulit sintetis, jadi agak kaku seperti ini. Nah, sayangnya dia terasa over fleksibel nih di tengah, jadi cuman ada plastik nih yang menjaga, namun tidak ada plastik di bagian tengah sehingga bisa menekuk seperti ini. Nah, buat orang yang berukuran besar tuh biasanya menggunakan sepatu ini agak terlalu lentur jadi membahayakan kaki mereka. Tapi buat pemain kecil yang lincah, yang suka godek-godek,
tentu akan menyenangkan banget menggunakan sepatu ini. Nah, ini fansnya Converse juga tentu udah banyak yang nyoba sepatu ini, dan saya suka tuh dengan yang Evo Mid. Sementara kalau yang ini memang bahan atasnya butuh break in, jadi di awal percobaan saya harus menyesuaikan dulu, walaupun terakhir-terakhirnya saya rasa ini lebih menyenangkan ketimbang Prototype CX. Oke, untuk kuncian nilai 8,5. Yes, overall ini mungkin sepatu yang menyenangkan buat para pemain lincah, guard-guard kecil, ataupun forward yang suka lompat-lompat ataupun merasakan lapangan dengan baik. Ya, tapi masalahnya sepatu ini tidak cocok untuk semua karakter kaki karena dia juga karakternya cukup sempit. Kemudian juga bahan atasnya biasa banget. Jadi saya sarankan kalau Anda beli sepatu ini, pilihlah warna-warna yang mentereng ataupun menarik. Jadi bakal bikin tampilannya terlihat lebih keren. Oke, jadi secara keseluruhan buat harga yang sudah didiskon, ini adalah pilihan yang tepat. Tapi untuk harga retail 2,3 jutaan, sepertinya sepatu ini begitu standar sekali. Nah, jadinya nilai keseluruhan sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke, bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga video ini di-share ke teman-teman kalian yang suka basket ataupun suka sepatu basket. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.